Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karim rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu bayan. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mufawwirul laili 'alan nahar. Tabsiratan li ulil adhkar wa tadhkiratan li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu dan sahabat-sahabat, bagaimana kabar pagi hari ini? Kita di penghujung bulan Rajab, ya. Dan sebentar lagi masuk ke Sya'ban. Berarti sekitar 1 bulan lebih, detik-detik menuju bulan Ramadan. Jangan sampai kita terlenakan dengan rutinitas keseharian. Kita lupa menyambut tamu agung, tamu yang mulia, yang belum tentu kita pun bertemu dengannya. Setidaknya ada secerca harapan, secerca doa untuk dipanjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini harapan kita. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab ini adalah termasuk bulan yang Allah muliakan. Minha ta'atul huruf. Ada 4 bulan yang Allah sucikan, yang Allah muliakan. 3 bulan berurut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini adalah Asyhurul Hajj, bulan-bulan haji. Dzulqa'dah ini bulan keberangkatan. Dzulhijjah ini bulannya manasik pelaksanaan. Muharram ini bulan perpulangan. Allah muliakan tamu-tamunya, maka diharamkan 3 bulan tersebut disucikan. Plus yang terpisah adalah Rajab Mudhar yang terpisah. Nah, ini tinggal hitungan berapa hari lagi ini. Kalau kemarin tanggal 27, berarti sekarang tanggal 28. Sisa 2 sampai 3 hari lagi. Ini jangan sampai kita mensia-siakan hari-hari yang Allah sucikan ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali berbuat zalim di bulan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Pun mohon maaf, dosa pun berlipat ketika dilakukan maksiat. Nauzubillah. Insyaallah pada sore ini kita akan sama-sama kembali belajar bacaan Quran atau tadabbur Quran. Insyaallah pada sore ini kita akan belajar tentang ayat sa'adah, tentang ayat-ayat kunci kebahagiaan. Sambil dari kitab Al-Wabil As-Sayyib Minal Kalimil Thayyib yang dikarang oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim Az-Zawjiyah, yang masyhur dengan Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Lahir pada tahun 691, wafat pada tahun 751. Luar biasa. Di mukadimah kitab ini beliau menyampaikan tentang 3 tanda atau 3 kunci sa'adatun nafsi, kebahagiaan seseorang. Nah, kita ingin
digolongkan menjadi orang-orang yang bahagia. Bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Sebagaimana doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Bapak dan sahabat-sahabat lihat ayat ini, sebelumnya pun ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada orang yang mintanya dunia mulu, ya, entah itu dengan minta bisnisnya lancar, gitu kan ya, rumah tangganya sakinah atau harmoni, dia lupa ya tentang akhiratnya. Dia hanya minta dunia saja, tapi lupa akan akhiratnya. Maka doa keduanya adalah ada keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan kepada kami hasanah, kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Ini luar biasa doa ini. Disebutkan hasanah 2 kali dalam bentuk nakirah. Ya, nakirah itu kata yang ujungnya bertandatan tanwin. Ini nakirah ini belum jelas, ya, artinya masih umum. Ketika diulang 2 kali, maka maksudnya berbeda. Hasanah yang pertama yang kita minta itu berbeda dengan hasanah yang kedua yang kita minta. Itu teorinya, rumusannya. Beda lagi kalau bentuknya ma'rifah yang tandanya alif lam di awal. Alhamdu, al-maliku, al-masjidu, Allah. Ketika diulang-ulang, masih yang tadi yang dimaksud. Ya, Allah berkali pun diulang-ulang masih yang tadi, karena apa? Allah cuma satu. Nah, lain dengan kata nakirah. Ketika diulang-ulang maka berbeda. Maka hasanah yang kita minta, hasanah di dunia, yang saya mengatakan maksudnya adalah hasanatul ilmi wal ibadah, kebaikan ilmu dan ibadah. Ketika kita punya ilmu, maka ibadah pun benar. Patokannya adalah kebenaran dalam ibadah tadi dengan dasar ilmu yang benar, bukan sekedar banyak. Ya, di antara kita mungkin banyak amalannya, tapi pertanyaannya benar enggak? Ya, jadi ibadah itu patokannya bukan baik, tapi apa? Benar. Benar di mata Allah dan benar di mata Rasulullah. Ini kita minta hasanatul ilmi wal ibadah. Puncaknya adalah hasanatul akhirah. Itu apa? Berupa jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya adalah apa kunci kebahagiaan untuk bisa mendapatkan sa'adatul darain, kebahagiaan di 2 alam, dunia dan akhirat. Boleh mengatakan yang pertama adalah idza un'ima syakar, wa idza tuliya sabar, wa idza adnaba istighfar. Ini 3 rumusan penting. Ini sederhana dan bahkan mungkin materi ini sangat umum, tapi luar biasa beliau menampilkan 3 item ini. Ketika ingin bahagia dunia akhirat, maka lakukan 3 hal saja secara umum. Yang pertama adalah idza un'ima syakar. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, maka jangan lupa apa? Bersyukur. Karena kebanyakan kita apa? Tidak bersyukur. Coba lihat teguran Allah di surah Ar-Rahman. Ya, ada ayat yang diulang-ulang. Apa ayatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hafal ya Pak ya. Jadi kalau hafal setengah ayat Pak, itu sudah hafal setengah surat. Tapi ulang-ulang adanya. Pengulangan tadi hati-hati. Ketika Allah ulang ayat itu, kira-kira bosan nggak? Ya, bosan nggak dengarnya? Kalau ayat ulang-ulang, nggak bosan ya. Tapi kalau ucapan kita tidak ulang, bosan nggak Pak? Emang gua budak, gitu kan ya? Tapi di ayat Quran itu enggak. Justru semakin mendalam dan hati-hati. At-takrir, pengulangan dalam Quran itu ada isyarat. Isyaratnya apa? Itu menunjukkan penekanan betapa bebannya kita. Ini sindiran buat kita sebenarnya. Coba logikanya gini. Kalau Bapak punya anak buah atau anak sendiri, gitu kan ya, Bapak panggil siapa namanya? Asep misalnya, mau Asep, nggak nyaut. Panggil lagi, Asep, nggak nyaut. Dipanggil lagi, Asep, agak tinggi kan nadanya. Kira-kira kesel atau Pak? Ini Allah Pak negur kita dalam surat tersebut berapa kali? 31 kali.
Artinya apa? Bobal kita ini, dungu kita ini, ya. Ya Allah, keras kepala kita ini. Allah berkali-kali sindir kita, tegur kita. Nikmat yang mana lagi yang berdustakan? Nikmat yang mana lagi berdustakan? Sudah begitu banyak ya Allah berikan kepada kita. Qul law kana al-bahru bidadan li kalimati rabbi la nafiyal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Kalau gambarkan, kalau seandainya ya lautan itu jadi tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, kira-kira berapa tuh Pak? Berapa jadi pulpen tuh kalau lautan jadi tinta, gitu kan ya? Itu ternyata tinta tersebut itu akan habis sebelum nikmat-nikmat itu tuliskan semuanya. Masih banyak ternyata, luar biasa. Ya, walaupun datangkan dengan semisalnya tinta tadi, masih belum cukup menuliskan nikmat-nikmat Allah. Maka mengatakan dalam firman yang lain, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan pernah mampu menghitung-hitungnya. Hari ini saja, nggak usah jauh-jauh, hari ini saja. Coba Bapak Ibu dan sama-sama bayangkan 3 nikmat yang kita dapatkan hari ini saja. Ya, kira-kira ya banyak enggak yang lain? Ini baru 3 yang kita sebut. Maka yang diminta dari kita adalah idza qulima syakara, syukur nikmat, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Bersyukur. Maka bicara masalah kesyukuran kita, lihatlah di bawah kita agar kita pandai bersyukur. Lihat di bawah kita. Viral dulu ya ceramahnya dengan gitu kan. Saya juga sering dengar dengan yang punya mobil bersyukur karena tetangga masih punya motor, gitu kan ya. Yang punya motor bersyukur tetangga sebelah itu pakai sepeda. Yang pakai sepeda bersyukur tetangga sebelah jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur tetangga sebelah nggak bisa jalan. Yang nggak bisa jalan bersyukur tetangga sebelah baru disolatin. Nah, Masya Allah. Jadi lihat, jangan ke atas, tapi ke bawah. Urusan dunia ya. Tapi urusan akhirat baru ke atas. Lihat sahabat kita, ya saudara kita, ini rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, rajin baca Qur'annya. Nah, maka kita motivasi. Nah, disinilah. Itu kunci yang pertama. Sa'adatun nafsi, yaitu apa? Ketika diberi nikmat, syukuri. Ini yang diminta. Karena Allah mengatakan surah Saba ayat 30, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali dari hambaku yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan. Pernah enggak terbesit dalam hati? Ya, nikmat ini begitu dahsyatnya. Ya, begitu dahsyatnya. Masih bisa menghirup oksigen, masih bisa melihat pemandangan yang begitu indah, masih bisa melihat apa? Mendengar suara-suara yang begitu indah. Enggak usah jauh-jauh, diri kita aja dulu. Maka insya Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Janji Allah kepada kita, satu nikmat yang kita syukuri, satu nikmat yang kita syukuri, yakin, sungguh kata Allah, benar-benar la azidan. Dalam kata tersebut kita menemukan 2 taukid. Ada lam taukid, ada nun taukid. La azidannakum. Maksudnya apa? Sungguh, benar-benar. Jangan yakin. Satu nikmat yang kita syukuri, sungguh kata Allah, benar-benar akan kami tambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, sekarang apa rukun bersyukur? Rukun di Azza mengatakan ada 3 rukun dalam bersyukur itu. Yang pertama, beliau mengatakan al-i'tiraf biha batinan, mengakui nikmat tersebut adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Akui agar kita tidak sombong. Jadi mohon maaf, yang kita miliki hari ini itu punya siapa?
titipan semuanya, Pak. Rumah, kendaraan, perhiasan, ya Bu ya. Itu hakikatnya ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika meninggal, apakah kita masih menguasainya? Tidak. Raji'un, kembali kepada Allah. Maka semasa hidup itu milik kita, benar. Silakan Bapak Ibu manfaatkan dalam kebaikan-kebaikan. Silakan. Mau wakaf, mau hibah, mau hadiah, mau wasiat, silahkan. Allah berikan keleluasan, silakan. Tapi one day, satu hari, ketika Allah wafatkan kita, maka konsepnya berbalik. Al-mulku yawma idzin lillah. Kepemilikan saat itu berbalik, kembali kepada Allah. Maka mohon maaf, pengalaman kami di lapangan ketika menangani kasus waris yang begitu kompleks, kenapa sih terjadi gugat-menggugat? Kenapa terjadi sengketa, berantem kakak beradik, ya, anak gugat ibunya atau gugat ayah, itu sebaliknya, orang tua gugat anaknya dan lain sebagainya. Kenapa terjadi seperti itu? Ternyata hasil analisa kami, satu faktornya adalah karena misunderstanding, karena ketidakpahaman kita tentang konsep kepemilikan. Ya, jadi mohon maaf, harta itu ketika ayah kita wafat, ibu kita wafat, itu bukan lagi milik ayah kita. Si anak masih merasa itu milik ayahnya. Itu harta ayah saya, itu harta ibu saya. Nah, coba dirubah sekarang. Itu milik siapa? Milik Allah. Maka biar Allah yang ngatur. Itu yang maksud. Ketika kita paham itu harta yang dulunya milik orang tua kita, di saat kewafatan orang tua kita itu pindah kepada Allah, maka biar Allah yang ngatur semuanya. Dan yang pastinya aturan Allah dalam distribusi harta itu pasti adil, itu pasti benar. Kalau kita kan punya keinginan, bahkan punya kepentingan, pengennya sih bagi rata. Kalau mau adil, kalau berkah, bagi rata aja. Tunggu dulu. Kalau konsepnya semasa hidup silakan, ada konsepnya. Tapi ketika diwafatkan itu beda konsep. Kalau mau adil, kalau berkah, ikuti syariat, ada syariatnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadhil unsayain fa in kunna nisaa fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Itu konsepnya. Sudah jelas ayatnya, jelas orang-orangnya ditetapkan, jelas bagian-bagiannya, berapa bagian sudah jelas, tinggal ikuti. Sami'na wa ata'na. Nah di sini. Jadi rukun pertama tadi adalah mengakui secara batin bahwa itu hakikatnya adalah milik Allah SWT. Kita tidak sombong. Ketika diuji dengan kekayaan, limpahan harta, bisnisnya sukses, omsetnya meroket, ketegangannya, jangan lupa bersyukur. Lihat Nabi Muhammad alaihissalam, Sulaiman itu nabi yang ditakdirkan kaya, betul nggak? Di antara para nabi yang paling kaya itu beliau ya. Sampai singgasananya, gitu kan ya, pasukannya luar biasa. Tapi adakah beliau sombong? Tidak. Apa yang terucap? Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini yang terucap. Ini adalah karunia dari Allah, dari Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah kufur. Jadi hati-hati, itu ujian. Ujian, apakah kita termasuk golongan yang mensyukurinya, kalau tambahkan bonus-bonus lainnya, atau sebaliknya malah kita kufur dengan nikmat Allah. Maka rukun pertama tadi al-i'tiraf biha batin, mengakui itu adalah kepemilikan milik Allah hakikatnya, supaya kita ini tidak menyombongkan diri karena mungkin skill kita, kemampuan kita, bukan. Itu semua terjadi karena siapa? Izin Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah rukunnya at-tahaddus biha zahir. Sering ngucapin Pak secara zahir. Sering ya kita ucapin alhamdulillah atau terima kasih. Ya. Hari ini saja terucap nggak, ya Allah terima kasih masih bisa menghirup udara segar. Ya Allah terima kasih
masih bisa melihat. Ya Allah terima kasih masih bisa mendengar. Ya Allah terima kasih masih bisa merasakan enaknya makanan, enaknya minuman. Terima kasih ya Allah. Ya, sering nggak kita ucapin itu? Jarang, bahkan nggak pernah. Tapi di sisi lain, kalau misalkan mohon maaf, ketika ada tetangga kita yang mungkin pulang dari mana lah luar kota, Jogja misalkan, apa oleh-olehnya bakpia patok 25 itu kan dia ngasih ke bapak gitu tetangganya. Nah, senang nggak pak? Senang. Ucapin apa pak? Terima kasih kan? Itu baru sekotak bakpia. Itu kita ucapkan terima kasih itu. Sampai di WA gitu kan ya, bapak terima kasih gini. Kita terima kasih ke orang tadi yang baru ngasih sekotak bakpia. Kalau kita bandingkan yang Allah kasih pada kita, sebanding. Tapi adakah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah? Di sini PR-nya, Pak. Ya, di sini PR-nya. Kenapa jiwa ini hampa? Kenapa jiwa ini kosong? Karena kita tidak pandai bersyukur. Maka Ibnu Al-Jauzi mengatakan tadi yang kedua, sering-seringlah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ucapkan. Ya, terima kasih, alhamdulillah ucapkan. Agar kita tuh terus bersyukur terus pada Allah. Ya. Ke istrinya ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Bapak manggil istri apa? Ya yang beb cinta. Atau udah lupa namanya Pak? My darling. Jadi ada kisah orang tua waktu itu temannya silaturahim kunjungan. Ya dia kaget soalnya suami ini manggil ke istrinya itu my darling. Udah tua gitu kan ya. Katanya keren gitu. Udah tua gini panggilnya my darling, dibisikin saya lupa nama istri saya. Udah pikir dia mohon maaf ya, lupa pola lebih sok ini jaga aja. Baik, ini kedua, ya. At-tahaddus biha zahir. Sering ucapkan. Terima kasih ke anak-anak sudah baik-baik, sudah soleh-solehah, dedekannya. Terima kasih ke guru-guru, dedekannya. Ingat gak guru SD kita Pak? Ya kan? Guru SMP kita. Itu guru SD yang ngajarin kita nulis gitu kan ya. Masih ingat gak minimal namanya? Jangan sampai kita lupa. Kita ini sudah tua hari ini. Coba ingat gak guru-guru kita? Minimal doakan mereka kalau sudah meninggal. Kalau masih ada kunjungi. Ya, siapkan parcel nanti ketika lebaran itu. Karena kita lupa diri gitu. Ucapkan terima kasih pada orang-orang yang banyak berjasa. Orang tua kita, gitu kan ya, mertua kita. Sudah banyak kita kan ya jasa-jasa yang mereka-merekanya. Ucapkan terima kasih. Apalagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang begitu banyak memberi nikmat kepada kita, lebih layak, lebih pantas untuk kita ucapkan terima kasih ya Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah bi syukrihi tazidun ni'am. Dengan bersyukur maka bertambahlah nikmat-nikmat tersebut. Ini rumusan bagus. Ini bukan sekedar ya spill atau omong-omong. Ini adalah janji pasti dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Tidak seperti manusia itu. Yang ketiga adalah wa tasrifuha fi mardhatillah. Menggunakan nikmat tersebut di jalan kebaikan, di jalan yang Allah ridhai. Itu 3 rukun. Jangan sampai ya, yang ketiga ini kita manfaatkan, kita gunakan, ternyata itu bermaksiat. Ya, punya kendaraan, gitu kan ya, punya harta, punya apa lagi? Mari manfaatkan. Kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bekal-bekal yang kita jemput nanti. Ada titipan-titipan yang kita nikmati nanti. Karena sejatinya yang kita miliki, yang kita nikmati adalah hal-hal yang telah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mohon maaf, yang kita makan jadi apa? Jadi kotoran. Yang kita pakai jadi apa? Usah. Jadi tanggalkan. Ya. Ma'akalta afdailah, kata Rasulullah. Yang kita makan ujungnya di toilet dibuang. Wa ma labista ablaina.
yang kita pakai, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, ablaita, itu akan ditinggalkan. Tapi ada yang ketiga, wa ma'anfaqta. Adapun yang kau infakkan, yang kau belanjakan di jalan Allah, ini akan mengekalkan kita. Ini yang kita nikmati, ini yang kita miliki. Pertanyaannya sampai hari ini, lihat koper bakal kehidupannya. Sudah cukup belum? Sudah cukup belum? Ini dilihat dari usia, sudah tercium baunya. Bau apa? Bukan bau tanah, Pak. Bau surga. Bau tanahnya pesimis banget. Bau surga, Pak. Bau Firdaus, gitu kan ya. Jadi harus pede, Pak. Jadi ketika minta surga itu ya tanggung-tanggung. Rasul mengatakan hadis apa? Idza sa'al jannah fasal Firdaus, kata beliau. Kalau kamu hendak minta surga, jangan tanggung-tanggung, jangan lihat kondisi sekarang. Saya ini mantan preman, saya mantan koruptor, saya mantan pelacur, udah surga yang rendah aja. Jangan, ya. Allah Maha bijak, minta setinggi-tingginya. Fasal Firdaus, kata beliau. Minta Firdaus dengan 4 alasan, kata beliau. Fa innahu 'ala jannah wa awsatul jannah wa minhu tafajjur anharul jannah wa fawqahu 'arsyur rahman. Itu 4 alasan kenapa kita minta Firdaus. Pertama adalah yang paling tinggi. Biasanya kalau hotel yang presiden suite itu di mana Pak tinggalnya? Tower Zam-Zam, ya kan ya. Semakin tinggi lantainya semakin mahal nggak kira-kira? Karena view-nya itu kan luar biasa, ya. Yang kedua, Firdaus kata, wow sebelum jannah, itu senternya. Jadi ada Jakarta Timur, Selatan, Barat, Utara, ada juga Jakarta Pusat. Biasanya kalau sentral itu kan lebih rapi. Arti Firdaus itu sentralnya, ya bukan pinggiran, bukan surga pinggiran, surga sentralnya. Yang ketiga, kata beliau, kata Rasulullah, Firdaus itu adalah wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dari Firdaus lah mengalir sungai-sungai itu. Mau sungai apa? Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai air bening, ada juga arak rohik maktum. Ada arak yang tidak memabukkan. Nanti kita bisa minum arak tapi nggak mabuk. Tapi syaratnya satu, yaitu apa? Belum pernah nyipin arak dunia. Itu syaratnya, ya. Barang siapa yang telah mau mencicipi arak surga, maka jangan cicipi arak dunia ini. Rahim al-Makhtum. Itu sampai jadikan nama sebuah kitab, ya, karangan Syafi'i Rahman Warafuri tentang Sirah Nabawiyah. Itu beliau menang dalam kontes membuat historis Rasulullah. Itu dinamakan Rahim al-Makhtum. Jadi arak yang tidak memabukkan. Itu minuman kita nanti di surga. Alasan keempat adalah wa fawqahu arsyur rahman. Tepat di atas Firdaus adalah singgasana Allah tabaraka taala, arasy Allah subhanahu wa taala. Ini harus pede. Nah, maka manfaatkan, ya, harta-harta titipan-titipan itu di jalan Allah subhanahu wa taala. Ini 3 rukun bersyukur. Al-i'tiraf biha batinan wa tahaddus biha zahiran wa tasrifuha fi mardatillahi ta'ala. Baik. Yang kedua, kunci kebahagiaan itu ada pada apa? Idza buturiya sabar. Ketika hamba itu diuji, maka ia bersabar. Saya relakan dengan kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang sering kita dengar ketika ada peringatan terlepas dari khilafiyah, boleh tidaknya, nggak usah dijadikan muatan besar. Dengan yang penting apa? Sikap kita nih, ya, ada nggak perubahan dengan momen Isra Mi'raj ini? Ya, yang saya lihat adalah ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi terjadi Isra Mi'raj. Itu paling penting. Ya, Isra Mi'raj penting, tapi kenapa terjadi itu? Kenapa Allah mengisrakan dan memi'rajkan Rasulullah? Ini penting, ya. Al-hawadits, tentang peristiwa-peristiwa sebelum terjadi Isra Mi'raj. Pertama biasanya adalah dikenal dengan istilah Amul Huzn, tahun kesedihan. Jadi sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah mengalami tahun kemalangan, tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun itu ada 2 sosok
yang selama ini menjadi supporter, yang selama ini menjadi penyokong, ya kan, donatur dalam perjuangan beliau dengan kalimat la ilaha illallah, itu Allah panggil dua-duanya. Siapa itu? Pertama, istrinya, kedua, pamannya. Di tahun yang sama, Rasul kehilangan dua sosok yang begitu luar biasa. Istrinya yang selama ini menyokong, mensupport dakwah beliau, Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Ini perempuan yang kaya raya, walaupun terpaut usianya jauh dengan Rasulullah. Itu semua hartanya, bayangkan, semua hartanya dibelanjakan untuk perjuangan Rasulullah tercinta, suami beliau. Adakah di sini fakta hidupnya yang siap berjuang? Ya, sampai di akhir ayatnya, mohon maaf, Khadijah Al-Kubra Ummul Mukminin itu beliau tidak punya seperak pun harta, dan bahkan untuk kain kafan pun beliau tidak punya. Dan pernah pesan sebelum kewafatannya, saya pengen dikafankan oleh apa? Oleh serupannya Rasulullah. Maka ditunaikan puasa beliau. Segitu pengorbanan istrinya Khadijah Al-Kubra, luar biasa. Sampai Rasulullah bertanya kepada istrinya Khadijah, kamu menyesal nggak menikah dengan saya? Dulu kamu kaya raya, tapi hari ini ketika dia semua hartamu kau belanjakan di jalan Tuhan, apa kamu menyesal? Lah ya Rasulullah, tidak. Maka itu kesedihan yang berlalu ya dari Rasulullah, kehilangan istri tercinta Khadijah Al-Kubra. Yang kedua adalah pamannya Abu Thalib, yang selama ini mendukung dakwahnya dari jalur politik. Karena posisi Abu Thalib ini sebagai juru kunci Ka'bah, ini posisi yang bergengsi di mata suku Quraisy saat itu. Jadi pemegang juru kunci Ka'bah ini ada di pamannya. Maka orang-orang Quraisy itu nggak bisa semena-mena ya menghalangi dakwah ponakannya ini. Ya, walaupun Abu Thalib tidak berislam, ya, tapi Rasulullah SAW kira-kira Bapak Ibu ini, mohon maaf, berhasil nggak mendakwahi pamannya? Berhasil nggak? Gagal ya. Kenapa gagal? Karena ujungnya tidak berislam, gitu ya. Mohon maaf. Berjuang itu, keberhasilan itu bukan dilihat dari ujung, tapi apa? Proses. Ya. Jangan lihat ujung. Ujung itu urusan siapa? Urusan Allah. Tugas kita sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai orang tua, itu apa? Mendidik, mengingatkan, membimbing, mengayomi. Itu saja. Hasilnya urusan Allah. Kakeknya diam, mendiamkan. Anak cucunya balik, diam. Aurat kemana-mana, diam. Tidak sholat, diam. Berbuat maksiat, diam. Itu yang salah. Tapi ketika kita berproses mendidik anak cucu kita, mengingatkan mereka, mengayomi terus, ya kan ya, walaupun ujungnya jauh dari harapan kita, berhasil kita. Rasul pun berhasil mendakwahkannya sampai ketika sakaratul maut. Itu Rasulullah hendak mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Lalu tegur, ya Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Ya Rasulullah, sungguh kau enggak bisa beri hidayah pun kepada orang yang kau cintai, pamanmu itu ya selalu mensokong dakwahmu, enggak bisa kata Allah. Itu hak karena Allah. Walakinna Allaha yahdi man yasha. Tapi Allah beri hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka kita hanya diminta ikhtiar, usaha yang maksimal, ya, ikhtiar yang optimal. Ujung ikhtiar kita adalah Allah yang menentukan, dan pastinya yang Allah tentukan itu yang terbaik untuk kita terima. Siap? Di sini, ya, itu dua sosok yang telah mensokong support Rasulullah dakwah beliau. Allah panggil dua-duanya. Akhirnya kehilangan secara finansial dari istrinya udah gak ada.
dukungan politik dari pamannya sudah tidak ada lagi. Maka ada peristiwa yang kedua, yaitu apa? Pemboikotan. Orang Quraisy ketika Abu Thalib sudah meninggal di negerinya, itu dengan semena-mena menekan, menindas, intimidasi dakwah para sahabat-sahabatnya, itu ditekan dan bahkan disiksa fisik, bahkan diboikot secara ekonomi, diboikot secara sosial, sampai banyak para sahabat yang kelaparan saat itu. Mereka mengikat perutnya dengan batu-batu menahan kelaparan. Ada boikotan dari kafir Quraisy tersebut. Itu apa peristiwa yang begitu menyedihkan Rasulullah dan para sahabat saat itu. Ditambah lagi ketika diboikot oleh orang-orang Quraisy di sekitar Mekah itu, beliau minta suaka kemana? Ke penduduk Taif. Ya, itu sebenarnya surat. Kenapa Rasulullah pilih Taif? Ada dua alasan. Yang pertama, Taif ini adalah masih ada hubungan kerabat dengan beliau, walaupun di nenek moyang jauh. Di Adnan kalau ketemunya itu jauh. Tapi ada lagi yang kuat adalah ada hubungan. Taif ini ternyata adalah kampungnya atau daerahnya ibu susuannya. Siapa itu? Halimah As-Sa'diyah. Luar biasa. Ini beliau meminta suaka, perlindungan kepada penduduk Taif yang saat itu dikenal dengan kaya rayanya dan kuat secara, ya istilahnya itu kekuatan ekonomi dan politiknya. Minta suaka. Apakah disambut dengan hangat? Tidak. Malah apa? Dilempar dengan batu-batuan. Masya Allah, luar biasa. Berlapis-lapis pujian-pujian itu. Ternyata itu menjadi apa? Itu sudah kehidupan. Begitupun kita apa? Masing-masing kita pasti pernah mengalami masa-masa pahit itu. Masih ingat nggak Pak? Di tahun berapa? Di usia berapa? Bapak atau kita merasa keterpurukan, ya kan ya? Nyungsep istilahnya itu. Usahanya belum tika, perusahaannya, omsetnya bukannya meroket malah nyungsep gitu kan ya. Dengan pokoknya banyak musibah-musibah itu. Yakin Allah tidak diam. Allah tidak itu. Allah tidak akan. Ya, tidak. Allah masih memuji kita. Ya, sampai tetesan darah, bukan hanya tetesan tangisan, bukan hanya air mata gitu kan ya. Sampai tetesan darah, Allah masih memantau kita. Allah rindu munajat kita. Allah rindu istighfar kita. Allah rindu rintihan kita. Karena biasanya kalau kita ini sedang ditekan, kira-kira dekat nggak dengan Allah? Ya, ketika sakit istighfar kan gitu. Astagfirullah. Ketika di rumah sakit, ketika dia kabel di mana-mana, istighfar kan gitu. Bila sehat, masih istighfar kan? Lupa. Itu kita Pak. Ya, maka Rasul pun diuji itu sampai ke tingkat itu. Ya, tingkat ekonomi ditekan, dakwah ditekan, sosial ditekan, semuanya udah buntu, nggak ada cara lain. Allah muliakan Rasulnya dengan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Inilah solusi langit. Ya, solusi langit. Ketika ada ujian-ujian, ada musibah-musibah, maka mi'rajlah. Setelah Isra ikhtiar dengan maksimal, dibutuhkan kesabaran yang terus, tidak pernah kita putus dari kesabaran tadi. Yang kedua adalah mi'raj. Apa itu mi'raj? Salat. Itu hadiah yaitu salat. Maka dilihat dengan firman Allah di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dua media ini solusi langit ketika menghadapi ujian-ujian kehidupan yang begitu berat. Ingat, semakin berat ujian yang dirasa, maka semakin besar pahala yang dapat. Berbahagialah yang sampai hari ini ujiannya begitu berat, sampai ke titik, ya istilahnya titik kesedihan, titik
keterputusasaan, tapi tetap kita masih bersabar. Masih bersabar. Ya, tidak berubah prinsip, tidak berubah pikiran, masih bersabar, tetap berbaik sangka kepada Allah. Maka yakin sebesar itulah ribuan yang Allah siapkan untuk kita. Isra Mi'raj itu hari terbesar bagi Allah. Sebagai tasliyah, sebagai apa? Hiburan, dimuliakan. Linuriyahu min ayatina. Tujuannya apa? Untuk menampakkan kebesaran-kebesaran kami. Sebelum Mi'raj, Rasulullah menjadi imam sholat untuk para nabi. Ditakdirkan saat itu para nabi kumpul di Masjidil Aqsa, ya, tanpa ada BC, undangan WhatsApp atau apa, karena itu nggak ada grup. Para nabi didatangkan, Pak, dan Rasulullah diangkat jadi Pak imam. Di sini sebagai simbol dinobatkan sebagai apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dimuliakan beliau. Bukan sekedar nabi atau rasul, tapi beliau adalah penghulunya para nabi, penghulunya para rasul. Hormat semuanya kepada baginda Rasulullah SAW. Dan bahkan keterangan dalam kitab Al-Ghazali, bumi ini diciptakan karena apa? Akan lahir manusia Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, ya, kemuliaan beliau. Tapi ingat, kemuliaan tadi setelah ujian kepahitan ini. Begitu pun kita yang hari ini masih dan sedang diuji. Berbahagialah, jangan sedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ada sebuah kisah Nabi mencabut nyawa sama Israel. Ya, itu pernah ada dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Israel pernah nangis 2 kali. Ya, ketika itu Israel diminta untuk tugas untuk mencabut nyawa seorang perempuan yang sedang hamil 2. Ya, dicabutnya di padang pasir yang tak bertuan. Tergopoh-gopoh ibu itu dengan hamil 2-nya, nggak ada orang lain, dan dia melahirkan di padang pasir yang panas itu, yang tidak ada yang lainnya kecuali si ibu tadi. Israel tugasnya juga mencabut nyawa ibu tersebut. Setelah lahiran, tugasnya disampaikan, itu naikkan, dicabut nyawa itu. Israel nangis. Nangis siapa? Anak ini yang lahir. Ini siapa yang ngurus? Kan bukan yang ngurus kan? Udah, ditinggalin aja. Nangis itu. Nggak tahu gimana sih anak itu. Di gurun pasir yang tandus yang tak bertuan. Lahir seorang anak, ibunya meninggal pula. Allah, gimana sedihnya kira-kira? Sedih itu mereka. Udah, tapi bukan tugasnya dia ngurus anak tadi kan? Pergi begitu saja. Di tahun berikutnya, tugas beliau dilakukan untuk mencabut seorang hamba Allah, seorang alim ulama yang begitu istilahnya manfaat sekali ilmunya, sampai cahaya ilmunya itu mencabut nyawanya, saking bercahayanya itu hamba tersebut. Di seperti malam terakhir, ketika ulama tersebut sedang mudarasah, sedang mengkaji kitab, ya, tugasnya mencabut ulama tersebut. Jibril dengan berat hati, Israel dengan berat hati mencabut nyawa ulama tadi, karena nggak kebayang jamaahnya dan ilmunya begitu manfaat sekali, gitu kan ya. Tapi ini tugas, dicabutlah seorang alim tadi nyawanya. Nangis, ya, malaikat maut tadi. Kata Allah, wahai Israel, tahukah kamu siapa ulama ini? Dia adalah bayi yang lahir dari ibu yang kamu cabut di pasir itu. Ya kan? Akulah yang mentarbiyah bayi ini. Akulah yang mengasuh bayi ini. Aku yang mendidik bayi ini. Maka yakin apa itu? Allah Taala tidak ngantuk. Allah tidak tidur. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak mencuekkan kita. Allah tidak meninggalkan kita, tapi sebaliknya kita yang cuek kepada Allah. Betul nggak? Kita yang meninggalkan Allah, itu sebaliknya yang ada. Tapi Allah tidak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Al-Qayyum yang maha berdiri, yang maha mengawasi, terus mengayomi hamba-hambanya. Tapi hamba-hambanya tak sadar.
Ketiganya. Baik, ini tentang kisah kesabaran. Demikian Azza mengatakan ada 3 rukun sabar. Yang pertama adalah habsun nafsi 'anit tasakhuti bil maqdur, yang menahan diri untuk tidak berburuk sangka dengan takdir yang telah berlalu. Hati-hati, jangan menyalahkan masa lalu. Terakhir saya baca informasi, ada seorang remaja yang membunuh tetangganya, tapi bukannya istilah itu sedih atau menyesal, malah bangga. Si pemuda tadi, kenapa bangga? Karena itu dendam si anak tadi. Di waktu kecil dengan mata tadi dia lihat ibunya memaaf di pasar tetangga tadi. Tapi pihak polisi saat itu tidak membela. Masyarakat saat itu diam, tidak membelanya. Maka si anak di masa kecil tadi menahan, menyimpan dendam itu sampai tumbuh dewasa, dan yang terkuat dia bunuh orang yang telah menodai ibunya itu. Maka Islam melihat masa lalu itu adalah episode kehidupan. Ya, jangan disesali. Ketika itu kelam, segera taubati. Ketika itu indah, segera syukuri. Dan jangan pernah menyesal dan menyalahkan. Mungkin ada yang istilahnya inner child, dengan yang luka pengasuhan. Mungkin dulu oleh bapaknya disiksa, dipukul, kekerasan sebagainya, gitu kan ya. Hari ini kita sebagai anak yang sudah dewasa, buang memori itu. Maafkan ayah kita, maafkan ibu kita. Habsun nafsi 'anil tasakhuti bil maqdur. Tidak boleh berburuk sangka kepada Allah dengan masa lalu atau takdir yang telah berlalu. Ini ujian. Karena rukun iman kita yang keenam apa? Al-iman bil qada wal qadar khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir Allah yang baik atau yang buruk. Terima aja dulu. Nah, di sini kekuatan iman kita, menerima, memaafkan. Ini yang diminta. Tahan amarahnya, maafkan kesalahannya, berbuat baik pun pada orang yang telah menzalimi kita. Mungkin tadi ayah kita atau ibu kita selama ini tidak mengasuh kita, maafkan mereka. Ini yang Islam ajarkan, bukan waktu enggak. Atau bahkan tadi membunuhnya, tidak, bukan itu. Buang dendam itu, buang memori itu, buang jauh-jauh. Maafkan, maafkan. Ini rukun sabar yang pertama. Ya, karena memang prasangka hamba itu bergantung. Yang terjadi hari ini itu karena prasangka kita. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku bersangka hamba. Sama kata, ya, prasangkanya perbaiki. Jangan bersangka kepada Allah dengan takdir yang berlalu. Yang kedua adalah habsul lisan 'anis syakwa. Menahan lisan untuk tidak mengeluh, terutama kepada manusia. Ya kan? Kadang kita kan suka ngeluhnya gitu, ke pasangan, ke tetangga, ke teman-temannya, ngeluh aja kan. Ya, tentang ekonomi, tentang kayak apa gitu kan ya. Tapi dia nggak pernah ngeluh kepada Allah. Harusnya mengeluh itu hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah, bukan ke yang lainnya. Mungkin ya hanya seperti empati atau simpati gitu kan ya. Tapi Allah enggak ngasih solusi dan bahkan ngasih modal kepada kita. Ya, Nabiullah Yaqub alaihissalam ketika peristiwa anaknya ya dua itu kan ya, Bunyamin dan Yusuf itu kan, dengan kisah tersebut, apakah belum merasakan mencurahkan apa curhatnya kepada yang lainnya? Enggak. Sampai dikatakan inni ashku basi wa husni ila Allah. Sungguh aku tumpahkan kesedihanku, curahan hatiku, curhatku pada siapa? Ila Rabbi, pada Allah. Yakin Allah akan memberikan solusi itu. Jadi kesedihan-kesedihan atau ujian-ujian keluhkanlah hanya kepada Allah Taala. Habsul lisan 'anis syakwa. Menahan lidah untuk tidak mengeluh. Tapi mengeluhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah habsul jawarih 'anil maksiyah. Ini kesabaran. Rukun sabar ketiga adalah menahan raga ini, badan ini untuk tidak bermaksiat.
Kadang kalau udah nggak sabar, ya kan, main tangan kita nih, mukul, nyubit, atau bahkan tadi membunuh. Ini nggak benar kalau udah nggak sabar tadi. Tahan raganya, tahan tangannya, tahan kakinya. Inilah 3 rukun bersabar sebagai kunci kebahagiaan itu. Allah Musa. Terakhir yang ketiga, kalau sudah habis, yang ketiga adalah kunci kebahagiaan ada pada idza annaba istighfar. Ketika berbuat dosa, maka segera beristighfar, segera bertaubat. Diberi nikmat, bersyukur, diuji, bersabar, berbuat dosa atau khilaf, segera bertaubat. Langkah pertama adalah dengan istighfar. Ya Rasulullah yang telah maksud terjamin surganya, itu beliau mencatat kepada kita dalam seharinya berapa kali istighfarnya? Berapa kali Pak? 70 sampai 100. Ini sosok yang jaminan surganya sudah pasti. Nah kita ini Pak ada jaminan surga Pak? Belum ada jaminan ya Pak ya? Kira-kira ini istighfar kita berapa kali sehari ini? Ya 3 kali 5. Itu kan ya. Astagfirullah, astagfirullah, pendek pula. Itu kan ya. Kali 5 kali waktu sholat. Istighfar kita yang 10 kali. Padahal dosa-dosa begitu banyak. Ya Rasulullah, wallahi kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsar min 70 marrah. Fi riwayatin aktsar min 100 marrah. Demi Allah kata beliau, sungguh aku beristighfar, mohon ampun dan bertawab kepada Allah dalam sehari lebih 70. Ini yang sudah maksum, terjaga, terjamin, luar biasa. Harusnya kita istighfarnya melebihi istighfarnya Rasulullah. Karena ini dosanya begitu banyak kita. Fastaghfiru, itu namanya segera beristighfar. Memang istighfar belum cukup jika maksiatnya ada hubungan dengan hak Adam yang pernah kita ambil. Maka istighfar, maka saya baca di kitabnya Riyadhus Shalihin ya, Karakter Imam Nawawi, ketika beliau membahas bab taubah, itu sebelum dipaparkan ayat dan hadisnya. Jika kita berdasarkan ayat dan hadisnya, itu di mukadimahnya beliau mengatakan apa? Tanda-tanda taubah. Pertama ada an-nadam, kedua al-iqla', yang ketiga al-azmul qawim alla ya'uda ilaih. Yang pertama adalah menyesal, menyesali kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan. Sesali. Dan jangan bangga. Kadang kita ada yang bangga nih. Gue ini mantan koruptor nih. Gue ini mantan pelacur nih. Nggak usah diomong-omongin lah. Cukup kita ada orang yang tahu aib kita. Ya kan? Itu istilah yang kedua. Yang pertama menyesal. Kalau dia ngumbar-ngumbar, itu kan dia masa lalu dia dengan maksiatnya, berarti dia tidak menyesali. Yang kedua apa? Al-iqla', meninggalkan. Tinggalkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tinggalkan. Yang ketiga puncaknya adalah al-azmul qawim, bertekad bulat, berazam kuat untuk tidak mengulang kembali. Walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Tidak mengulang kembali dosa yang sama. Dan dia tahu akan dosa tadi, tidak mengulang kembali. Ini 3 tanda ini jika maksiatnya adalah hak Allah yang diinjak, hak Allah yang dilanggar. Tapi kata beliau, jika ada hak Adam yang dilanggar, pernah mungkin kita ngebully, kita gibah, ada kita gosok, mengambil yang bukan hak kita, mencuri, mengambil dan sebagainya, maka ada rukun yang keempat, apa itu? Raddul mazalim, mengembalikan hak yang terampas. Jadi mohon, belum cukup istighfar. Jika pernah ada hak Adam yang kita ambil, ada Rasul istilahnya darmaji, darmaji Pak, dahar 5 ngaku hiji. Ya, beli bakwan gitu kan, dia ngambil 5 dibayar 1 gitu kan ya. Nah, ini masa lalu kita nih. Mohon maaf Pak, yang tahu masalah dalam kita masing-masing, maka sebelum kematian kita tolong bereskan, selesaikan hak Adam yang pernah kita ambil. Karena anak-anak kita nggak tahu. Maka saya sering menganjurkan kepada ahli waris gitu kan ya. Ada hutang nggak? Nggak ada. Tapi tahu nggak masa ABG bapak kamu? Nakalnya tahu nggak? Tahu. Mungkin nggak bapak kamu itu buat khilaf masa ABG-nya? Iya. Maka saya bilang sedekah. Karena kita nggak tahu nih kemana dan berapa. Udah sedekah aja. Nah sekarang kita masih hidup, gitu kan ya. Dan kita tahu masalah kita, gitu kan ya. Maka segera lunaskan jika ada hak Adam yang pernah kita ambil. Raddul mazalim, mengembalikan hak yang telah kita rampas. Itu mungkin
3 kunci kebahagiaan: syukrun ni'mah, as-sabru 'alal balaya, wal istighfar 'anil ma'siyah. Ya, bersyukur terhadap nikmat yang diberikan, bersabar dengan ujian yang diujikan, dan segera taubat dari maksiat yang dilakukan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.